Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Bisnis Islam kelas MBS 6F yang beranggotakan 4 orang, yaitu Aris Ubaidillah, Aufi Inayati Nafiah, Ica Nurulalia, dan Ma'rifatul Lalia. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester 6 mata kuliah Manajemen Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Uli Nuha MSI. Kami akan memaparkan proposal bisnis kami yang kami beri nama Kopi Herbal Al-Quds. Kopi merupakan salah satu minuman yang terpopuler di dunia. Kopi merupakan minuman yang memiliki ciri khas dan istimewa. Kopi dihasilkan dari biji pohon kopi yang telah melalui serangkaian proses pengolahan, mulai dari pemetikan biji, penjemuran, penyangraian, hingga penggilingan untuk menghasilkan cita rasa kopi yang nikmat. Jenis kopi ada beberapa macam, seperti kopi luwak, robusta, arabica, dan lain sebagainya. Penikmat kopi dari berbagai kalangan, dari kalangan muda maupun kalangan tua. Kopi memiliki banyak manfaat, mulai dari kesehatan hingga kecantikan. Kopi murni yang dikonsumsi tanpa gula dan susu memiliki manfaat bagi tubuh, seperti mengandung vitamin B2, B5, B3, mangan, natrium, kalium, magnesium, dan lain sebagainya. Manfaat yang dapat dirasakan dari kopi adalah meningkatkan energi atau anti kantuk. Namun di sisi lain, kandungan kafein dalam kopi dapat menimbulkan keracunan kafein, gangguan tidur atau insomnia, dan yang paling dominan adalah keracunan kafein itu sendiri. Dilihat dari semakin banyaknya pecinta kopi di Indonesia, maka juga memberikan peluang untuk terkena bahaya-bahaya tersebut. Akan tetapi, kami menciptakan inovasi kopi yang dipadukan dengan bahan herbal seperti jahe dan serai, sehingga kopi tersebut baik untuk kesehatan. Peluang usaha kopi terbilang sangat bagus. Usaha kopi menjadi suatu pilihan usaha minuman yang menjanjikan, sehingga banyak orang yang tertarik menekuni usaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat usaha. Tujuan kami memproduksi produk ini adalah untuk menginovasi produk kopi dengan menggabungkan bahan-bahan herbal lain seperti jahe dan serai. Bahan herbal memiliki manfaat yang baik bagi tubuh, seperti memperkuat daya imunitas tubuh. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan dapat menambah nilai guna dan nilai jual dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu profil usaha. Gambaran umum usaha. Bisnis kopi merupakan salah satu bisnis yang memiliki peluang yang besar. Untuk itu, kami membuat bisnis kopi dengan berinovasi, menggabungkan kopi dengan bahan-bahan herbal seperti jahe dan serai. Dengan mengkolaborasikan antara biji kopi dan bahan herbal ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih bagi kesehatan. Jadi, tidak hanya memberi efek melek, namun juga dapat memberi rasa hangat dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah visi dan misi. Visi dari usaha kami adalah menjadi produsen kopi yang berkualitas, inovatif, dengan mutu yang terjamin, dan menghasilkan produk kopi yang bermanfaat bagi kesehatan, serta memiliki citra baik di mata konsumen. Yang selanjutnya adalah misi. 1. Selalu berinovasi menciptakan variasi rasa baru dengan tidak meninggalkan ciri khas dari kopi Muria. 2. Menumbuhkan rasa cinta masyarakat Indonesia terhadap produk tradisional buatan dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan serta memajukan UMKM di Kota Kudus dan sekitarnya. 4. Merubah mindset masyarakat tentang kopi yang tidak baik untuk kesehatan menjadi inovasi kopi yang berkhasiat. 5. Kepuasan konsumen merupakan tujuan utama perusahaan.
6. Mengutamakan dan menjaga kualitas produk. 7. Memberdayakan masyarakat sekitar lereng Gunung Muria untuk menanam kopi. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Kekuatan yang dimiliki oleh usaha kami adalah: 1. Bahan yang digunakan mudah untuk ditemukan. Yang kedua, produk herbal dengan kaya manfaat dan baik untuk kesehatan. 3. Bahan yang digunakan memiliki harga yang terjangkau. Kelemahan dari usaha kami yaitu alat yang digunakan masih terbilang cukup tradisional, sehingga proses pembuatannya memerlukan waktu yang lama dan produk yang dihasilkan tidak begitu banyak. Peluang yang dimiliki produk bisnis kami adalah: yang pertama, dengan adanya akses internet, maka semakin mudah sehingga penjualan lebih luas dan cepat sehingga dapat mencakup pasar yang lebih besar. Yang kedua, bisnis produk herbal yang kini banyak diminati masyarakat luas karena khasiat dan manfaatnya. Ancaman akan memaparkan aspek organisasi dan sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia terdapat penerapan nilai-nilai Islami seperti: 1. Tauhid, yang merupakan landasan dari ajaran Islam bahwa Allah adalah pemilik alam semesta beserta isinya. 2. Keadilan, yang didefinisikan sebagai tidak menzolimi dan tidak dizolimi. 3. Kenabian, yang dimaksud dengan kenabian di sini adalah prinsip-prinsip manajemen yang harus dimiliki setiap karyawan harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Yang keempat adalah khalifah atau pemimpin, di mana setiap manusia merupakan khalifah di muka bumi. Karena itu, pada dasarnya manusia merupakan pemimpin. 5. Hasil. Yang dimaksud hasil di sini adalah setiap manusia harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan dalam kehidupan ini. Segala bentuk pekerjaan harus dilaksanakan secara benar. Penerapan nilai-nilai Islam tersebut dalam praktik sumber daya manusia di organisasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memahami dan memperhatikan kebutuhan hak-hak setiap karyawan yang diperlakukan secara adil, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antara karyawan dan organisasi atau perusahaan yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu organisasi dan sumber daya manusia. Dalam proses produksi kami sudah memiliki sumber daya manusia yang cukup, karena di daerah lokasi perusahaan kami masih banyak penduduk yang memiliki semangat dalam bekerja. Dan juga tujuan dari didirikannya usaha ini adalah untuk dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar sehingga dapat mengurangi adanya pengangguran. Kami sudah memiliki struktur organisasi yaitu: 1. Manajer operasional atau produksi Ica Nurul Lailia, manajer pemasaran Afi Inayati Nafiah, manajer organisasi dan SDM Ma'rifatul Lailia, dan manajer keuangan Aris Ubaidillah. Usaha ini merupakan usaha bersama yang kami rintis. Jadi dalam proses pelaksanaannya, kami membagi tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Yang selanjutnya adalah pengaturan jam kerja. Perusahaan kopi herbal Al-Quds dalam kegiatan produksinya buka selama 6 hari, yaitu dari hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu dan Minggu, dan libur di hari Jumat. Pengaturan jam kerjanya berlaku mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Yang selanjutnya adalah bentuk organisasi dan manajemen. 1. Manajer produksi. Tugas dari manajer produksi antara lain yaitu: 1. Bertanggung jawab akan keberhasilan. 2. Melakukan produksi sesuai dengan yang ditetapkan agar cita rasa tetap terjaga. 3. Mengontrol dan melaporkan ketersediaan bahan baku.
Selanjutnya adalah manajer pemasaran. Tugas dari manajer pemasaran adalah bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran, bertanggung jawab terhadap proses hasil penjualan dan penggunaan dana promosi, sebagai koordinator manajer produk penjualan, membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan di bagian pemasaran, dan membuat laporan pemasaran. Yang selanjutnya adalah manajer SDM. Tugas dari manajer SDM adalah merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya memperkerjakan karyawan yang berbakat, menjadi penghubung antar karyawan dan manajemen, memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan, dan mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru. Selanjutnya adalah manajer keuangan. Tugas dari manajer keuangan adalah 1. Melakukan perencanaan pengelolaan pendapatan dan belanja, menginput penerimaan pembayaran dari kasir, dan mengarsipkan seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen. Saya Isha Nurul Lailiyah, NIM 220, kelompok 2, manajer produksi dari perusahaan kopi herbal Al-Qudsi. Di sini saya akan menjelaskan peranan saya, yaitu sebagai manajer produksi, di mana manajer produksi ini mempunyai beberapa tugas, yaitu 1. Menentukan atau memilih lokasi. Yang kedua yaitu menentukan proses produksi, mengawasi proses produksi, memastikan bahwa alat yang dibutuhkan sudah lengkap, memastikan bahwa sudah tersedianya bahan baku. Yang terakhir yaitu mengawasi prosedur cara pembuatan kopi. Dalam Islam sendiri, produksi tidak hanya meliputi itu semua, tetapi juga memastikan produk yang kita produksi halal. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam yang sesuai dengan maqasid syariah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tugas saya. Pertama yaitu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi ini lokasi yang kami gunakan untuk proses produksi adalah rumah kami sendiri yang bertepatan di Desa Padurenan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan dekatnya dengan bahan baku yang kami gunakan. Lalu perusahaan kami adalah home industry. Selain itu, konsumen dapat langsung mengunjungi home industry kami untuk membeli produk kami atau melihat bagaimana cara kami melakukan dan memproduksi kopi herbal. Jadi itu semua menarik minat para konsumen. Mereka bisa melihat secara langsung cara pembuatan kopi. Bagi pecinta kopi itu mungkin hal yang menarik bagi mereka. Selanjutnya yaitu proses produksi. Saya sebagai manajer atau melihat bagaimana cara kami melakukan dan memproduksi kopi herbal. Jadi itu semua menarik minat para konsumen. Mereka bisa melihat secara langsung cara pembuatan kopi. Bagi pecinta kopi itu mungkin hal yang menarik bagi mereka. Selanjutnya yaitu proses produksi. Saya sebagai manajer produksi memastikan bahwa proses produksi ini akan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Pertama yaitu memastikan bahwa alat dalam memproduksi kopi herbal Al-Qudsi ini sudah lengkap. Alat tersebut terdiri dari pisau, talenan, wajan, ember, seleb kopi, dan gas. Yang kedua yaitu memastikan bahwa bahan baku untuk pembuatan kopi herbal Al-Qudsi ini sudah tersedia. Bahan bakunya sendiri terdiri dari kopi, jahe, dan serai. Yang ketiga yaitu prosedur, memastikan bahwa prosedur pembuatan kopi
sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Pertama yaitu biji kopi disangrai kurang lebih 1 jam. Kedua, setelah itu bersihkan jahe dan serai dengan air, lalu kupas jahe dan serai dan dipotong kecil-kecil. Selanjutnya yaitu sangrai jahe dan serai selama 1 jam. Setelah itu semua bahan dihaluskan dengan cara diselap. Dan yang terakhir, setelah halus kopi dikemas ukuran medium yaitu 150 gram dan 350 gram. Kopi siap disajikan. Selanjutnya, aspek pemasaran. Pemasaran syariah ini sangat berpegang teguh pada etikanya dalam melakukan pemasarannya kepada calon konsumennya. Dalam pemasaran syariah ini, kita tidak boleh melakukan hal yang tercela. Misal kita berbohong, terus melebih-lebihkan produk kita, itu tidak boleh sekali, harus dihindari. Terus bagaimana pemasaran syariah yang baik? Pemasaran syariah yang baik itu yang mengikuti Nabi Muhammad SAW yang pernah dipraktekkan, yaitu jujur. Kita harus jujur kepada konsumen. Produk kita, kelebihannya itu apa, kekurangannya itu apa. Kita harus menceritakan secara detail supaya konsumen jika ingin membeli produk kita itu tidak kecewa. Kemudian implementasi syariah. Implementasi syariah dalam bidang ini dapat berupa segmentasi pasar. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, pelaksanaan distribusi. Yang keempat, promosi yang dilakukan. Dan yang kelima, pengembangan produk. Yang pertama, segmentasi pasar. Produk kami dapat disegmentasikan menjadi pengguna ringan, menengah, dan berat. Dan produk kami juga ini sangat cocok untuk semua kalangan. Karena apa? Karena produk kami ini terbuat dari bahan-bahan herbal, jadi aman. Hasilnya itu apa? Hasilnya banyak banget, terutama untuk masalah kesehatan. 2. Penetapan harga. Untuk penetapan harga yang ukuran medium 150 gram per produk itu 25.000. Dan yang untuk ukuran besar 300 gram itu per produk 50.000. 3. Pelaksanaan distribusi. Perusahaan kami melakukan distribusi itu ke e-commerce serta mendistribusikan produk kita ke usaha kecil ataupun menengah. Kemudian perkembangan produk. Untuk perusahaan kami, perencanaan dan perkembangan produk ini telah menyusun berbagai strategi untuk pastinya kedepannya lebih baik lagi dan berkembang pesat, unggul lagi, berkualitas tinggi, dan pastinya banyak diminati oleh konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya sendiri di sini ingin menjelaskan tentang aspek keuangan karena saya sendiri sebagai manajer keuangan yaitu Aris Baidillah, tentang keuangan atau sumber dana atau penggunaan modal. Usaha kami ini usaha kopi herbal Al-Quds, kopi herbal yang tidak hanya membuat kita melek, tapi juga bisa meningkatkan daya imunitas kita. Oke. Untuk sumber dana awal kita hasilkan dari patungan seluruh anggota. Nah, patungan tersebut kita dapatkan yaitu 2.500.000 dari seluruh anggota. Kenapa kita memilih patungan? Karena memang kita tidak ingin mencari sebuah pinjaman karena dia dikhawatirkan nantinya bisa mengandung unsur riba. Karena jika hal tersebut terjadi, mungkin usaha ini bisa melanggar prinsip-prinsip syariah dalam manajemen bisnis Islam. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kebutuhan awal rincian produksi yang akan kami lakukan, yaitu ada biaya total dan biaya variabel.
Biaya variabel ini terdiri dari biaya bahan baku dan biaya pendukung seperti biaya peralatan dan lain-lain. Biaya seperti biaya peralatan kita membutuhkan yaitu pisau 2, talenan 2, mesin slab kopi 1, ember 2, wajan 2. Yang diakumulasikan pisau 40.000, talenan 20.000, mesin slab kopi 1 juta, ember 20.000 dan wajan 100.000. Jadi bisa kita total yaitu 100.600.000 itu untuk biaya peralatan, kebutuhan alat. Dan untuk selanjutnya yaitu biaya bahan baku, yaitu seperti biji kopi, gas, jahe, serai, plastik bungkus, dan stiker merek. Untuk alokasi dananya yaitu biji kopi 100.000, gas 20.000, jahe 10.000, serai 5.000, plastik bungkus 100.000, stiker merek 50.000. Jadi bisa dialokasikan jumlahnya yaitu 285.000. Jadi total variable cost, biaya variabel dalam usaha ini yaitu dalam produksi ini yaitu 1.885.000. Oke, untuk selanjutnya itu biaya tetap. Biaya tetap ini seperti biaya transportasi dan biaya listrik. Biaya transportasi ini yaitu 50.000 dan biaya listrik 50.000. Jadi total variable cost yaitu 100.000, dan jika di total variable cost dan fixed cost yaitu 1.985.000. Itu adalah biaya produksi kami. Untuk proyeksi laba rugi dalam satu kali produksi usaha, saya akan jelaskan yaitu untuk proyeksi pendapatan sekali produksi kami bisa menghasilkan 100 pieces bungkus kopi yang medium. Jadi bisa diakumulasikan pendapatan harga bungkus kopi yang medium yaitu 25.000 dikalikan 100 pieces tadi, yaitu total hasil penjualan 2.500.000. Itu menjadi total pendapatan. Dan biaya produksi tadi yang berjumlah 1.985.000 yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Maka total pendapatan tadi dikurangi biaya produksi. Jadi keuntungan kami yang bisa kami dapatkan dalam satu kali produksi yaitu total 505.000. Itu didapatkan dari total pendapatan dan dikurangi biaya produksi. Total pendapatan 2.500.000 dan dikurangi biaya produksi 1.985.000. Di usaha kami mempunyai peluang yang cukup signifikan dalam kemajuannya, dilihat dari laba yang kita dapatkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari proposal bisnis kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.